Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10 program IPA. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan notasi vektor. Dan saya memasukkan di situ materi lanjutannya yaitu komponen dari vektor. Kita langsung saja. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya. Menjelaskan vektor, operasi vektor, sudut antar dua vektor dalam ruang berdimensi 2, ya, bidang, dan berdimensi 3 atau dalam ruang. Nah, selanjutnya kompetensi dasar untuk keterampilannya, ini 4.2 ya, menyelesaikan masalah yang terkait dengan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2, bidang, dan berdimensi 3. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengetahui komponen dari vektor, menulis notasi vektor, menggambarkan vektor apabila diberikan komponen-komponennya, kesamaan dua vektor, vektor 0 dan vektor posisi, serta vektor satuan. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini yaitu pengertian vektor, lalu bagaimana cara membuat vektor atau menggambar vektor, selanjutnya notasi vektor dan komponen dari vektor. Nah, kita ke pengertian skalar dan vektor. Jadi sebenarnya ini materi sudah pernah dipelajari di materi fisika di semester 1 ya. Nah, di sini saya sedikit mengulas saja yaitu tentang skalar dan vektor. Jadi kalau dalam ilmu fisika itu besaran skalar adalah besaran yang hanya dinyatakan oleh nilai. Jadi hanya ada angkanya saja. Nah, contohnya di situ adalah suhu, berat, dan waktu. Masih ada yang lainnya ya. Itu panjang dan lain-lain. Nah, sedangkan besaran vektor itu besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi ada angkanya dan ada arahnya. Contohnya perpindahan, kecepatan, percepatan, dan gaya. Masih ada contoh dari besaran vektor yang lainnya. Nah, di matematika, jadi konsep vektor itu adalah ruas garis berarah yang panjangnya adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung dan arahnya adalah dari pangkal ke ujung atau perpanjangannya. Ya, jadi konsep vektor itu adalah ruas garis berarah ya. Di matematika. Panjang ruas garis berarah menyatakan besar vektor dan dilambangkan dengan tanda mutlak di dalamnya terdapat notasi vektornya. Nah, misalkan ini adalah panjang dari vektor PQ. Nah, sedangkan untuk arah vektor dinyatakan oleh kemiringan ruas garis dan anak panahnya. Jadi kalau dia arahnya ke kanan berarti arah vektornya tanda panahnya ke arah kanan. Begitu juga sebaliknya atau ke atas dan ke bawah. Nah, yang B itu menggambar sebuah vektor. Nah, untuk menggambar sebuah vektor, kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu tentukan titik pangkal dan titik ujung. Nah, ini kita buat titiknya. Yang pertama adalah titik P, itu adalah titik pangkalnya. Dan titik ujungnya saya buat adalah titik Q. Nah, titik P dengan titik Q ya. Nah, tarik garis dari titik pangkal dan titik ujung. Tarik garisnya. Nah, bentuknya seperti itu. Dan yang ketiga adalah berilah tanda panah pada ujung ruas garis tersebut. Karena tadi kita akan membuat titik pangkalnya di P dan titik ujungnya di Q, maka tanda panahnya ada di titik Q. Maka bentuknya seperti ini. Nah, itu adalah bagaimana cara membuat sebuah vektor. Nah, untuk panjang dari titik pangkal P ke titik ujung Q dinamakan panjang vektor. Nah, tanda panah yang berada di titik ujung Q dinamakan arah vektornya. Jadi arah vektornya ke arah kanan dan posisinya ke atas ya. Gitu. Nah, selanjutnya di sini kita ada notasi vektor ya. Nah, notasi vektor itu bisa kita tuliskan dengan 3 cara.
Nah, yang pertama yaitu huruf kecil yang dicetak tebal, ya. Nah, seperti A, B, C. Nah, itu ditebalkan ya dan sebagainya. Misalkan peki itu garis peki di bawah dituliskan dengan vektor A. A-nya itu tebal, kecil tapi tebal. Nah, vektor peki. Nah, ini adalah menandakan bahwa itu adalah vektor A, ya. Nah, yang kedua, huruf kecil yang di atas huruf itu dibubuhi tanda panah. Nah, seperti A di atasnya ada tanda panah, B juga di atasnya ada tanda panah, C di atasnya adalah tanda panah. Nah, itu dinamakan vektor A, vektor B, atau vektor C. Nah, contohnya di sini ada. Nah, P-nya adalah pangkal, Q-nya adalah ujung, dan kita namakan vektor ini adalah vektor A. Jadi A kecil, tapi di atasnya dibubuhi tanda panah, ya. Nah, yang ketiga, gabungan huruf dari titik pangkal dan titik ujung yang di atas huruf itu dibubuhi tanda panah. Nah, seperti titik pangkalnya adalah P dan titik ujungnya adalah Q, maka notasi vektornya dapat dituliskan dengan vektor PQ. Jadi P besar, Q besar, tapi di atasnya itu ada tanda panah, ya. Itu adalah notasi dari vektor. Nah, ini adalah vektor PQ. Nah, selanjutnya ada komponen vektor. Jadi komponen vektor di sini vektor yang digambarkan pada bidang koordinat mempunyai komponen horizontal. Jadi dia kalau biasa di koordinat itu adalah sumbu X-nya kanan ke kiri atau biasa disebut sumbu X ya. Dan komponen vertikalnya itu atas atau bawah. Nah, biasa itu adalah sumbu Y. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk komponen vektor misalkan gini, ketika kalian sedang memainkan permainan bola menggunakan PS ya. Nah, itu ada tombol kanan, kiri, atas, bawah. Nah, itu adalah anggapannya layar TV-nya adalah bidang koordinat. Ya. Nanti kalian bisa gunakan tombol kanan atau kiri itu adalah horizontal atau sumbu X-nya dan tombol atas atau bawah itu adalah sumbu Y-nya gitu. Nah, di sini saya punya contoh. Ada koordinat, bidang koordinat. Nah, vektor dari P titik pangkalnya yaitu XP, YP ya. X, Y gitu ya, tapi di titik P. Nah, selanjutnya Q-nya itu XQ, YQ. Artinya X, Y di titik Q gitu nilainya. Nah, kita tarik garis. Nah, membentuk sebuah segitiga di sini. Nah, untuk mencari berapa panjangnya atau komponen-komponen dari vektor tersebut, itu kita gunakan yaitu XQ, berarti untuk di titik Q X-nya dikurangi XP. X-nya di titik P ya, XQ dikurangi XP dan untuk YQ dikurangi YP itu untuk sumbu Y-nya. Nah, komponen-komponennya komponen horizontal dan komponen vertikalnya ya untuk vektor. Nah, komponen horizontal vektor PQ sebesar XQ dikurangi XP, sedangkan komponen vertikal vektor PQ sebesar YQ dikurangi YP. Nah, dalam bentuk aljabar, vektor PQ dinyatakan dalam matriks kolom. Nah, ini matriks kolomnya namanya ya, komponen horizontal, komponen vertikal. Komponen horizontal itu yang X-nya dan komponen vertikalnya itu adalah yang Y-nya. Nah, sedangkan dalam bentuk pasangan berurut, itu vektor P sama dengan X, Q dikurangi XP, YQ dikurangi YP, atau X, Y gitu ya. Dan dalam bentuk vektor basis, itu ada vektor PQ sama dengan A1
I topi ditambah B1J topi. Ya. Nah, itu komponen vektor untuk contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua, di sini ada 2 buah vektor, ya. Itu ada vektor yang ditebalkan, itu adalah vektor DF yang pertama, gambar yang pertama. Gambar yang kedua adalah vektor AC, ya. Nah, di sini kalau kita lihat vektor yang pertama terlebih dahulu adalah DF. Nah, vektor DF itu ada komponen horizontal dan komponen vertikal dalam bentuk matriks ya ini. Nah, komponen horizontal itu ketika dia arahnya ke kanan, maka tandanya positif. Sedangkan ketika dia arahnya ke kiri, itu tandanya negatif ya. Jadi nilainya negatif untuk ke kiri dan ke kanan nilainya adalah positif. Ketika tanda panahnya ke kanan dan ke kiri gitu ya. Nah, selanjutnya untuk komponen vertikal itu ada ketika tanda panahnya ke atas, tandanya positif. Dan ketika tanda panahnya ke bawah, itu tandanya negatif. Nah, kita lihat vektor yang pertama adalah vektor DF. Nah, sama dengan kita lihat di vektor DF itu untuk mencarinya, kita dapatkan karena di sini adalah komponen horizontalnya adalah dari titik D ke E, ya, D ke E itu ada berapa titik? 1, 2, 3, 4 ya. Maka ke kanan, karena tanda panahnya ke kanan, D ke E berarti ke arah kanan 4 langkah. Nah, untuk garis yang pertama. Yang kedua, E ke F. E ke F itu arahnya ke atas. Maka tadi untuk tanda ke atas itu bernilai positif. Jadi ke atasnya ada berapa langkah? E ke F ada 3 langkah itu. Maka untuk komponen vektor dari vektor DF adalah 4,3 gitu. Nah, itu 3 dan ini 4 untuk X-nya 4 dan Y-nya adalah 3. Nah, sedangkan untuk vektor yang kedua itu vektor AC. Nah, vektor AC dilihat tanda panahnya A ke B. Nah, A ke B berarti dia berlawanan arah ya, ke arah kiri. Ke arah kiri 4 langkah. Nah, artinya ketika dia ke arah kiri 4 langkah, berarti dia nilainya adalah negatif. Nah, berarti negatif 4. Dan B ke C, itu B ke C ke atas 3 langkah ya. Karena dia ke atas nilainya adalah positif, maka tetap kita tuliskan untuk komponen vertikalnya adalah 3. Ini negatif 4 untuk komponen horizontal dan 3 untuk komponen vertikal. Nah, mungkin itu materi kita hari ini tentang pengertian dari vektor, cara membuat sebuah vektor, lalu notasi vektor dan komponen dari vektor. Ada komponen horizontal dan komponen vertikal. Nah, untuk tugas pertemuan berikutnya, ini kalian coba cari, catat dan pelajari materi tentang panjang vektor, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kesamaan dua vektor. Jadi vektor yang sama dan vektor yang berlawanan arahnya. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kita diskusi di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.